Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi uh, materi tentang 6 penyebab reksadana bubar. Jadi kalau reksadana bisa diterbitkan, maka reksadana juga bisa dibubarkan. Nah, kalau penerbitannya itu melalui kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dengan bank kastodian, maka pembubarannya pada dasarnya juga sama. Bahwa manajer investasi dan bank kastodian sepakat untuk membubarkan reksadana. Tapi penyebab suatu reksadana dibubarkan, selain karena kesepakatan itu, ada lagi faktor-faktor lainnya. Nah, jadi total ada 6 penyebab suatu reksadana bisa dibubarkan menurut peraturan OJK tentang pembaharuan kedua reksadana berbentuk KIK. Jadi reksadana berbentuk KIK ini pertama 2016, itu kalau orang pasar modal bilangnya kitab sucinya reksadana gitu. Karena kalau kita buat apa-apa acuannya ke situ. Diperbarui sekali tahun 2020 dan diperbarui yang kedua di tahun 2023. Nah, di 2023 ini kurang lebih tadi ada 6 penyebab. Beda penyebab, beda juga pelakuannya. Nah, seperti apa? Jadi penyebab yang pertama adalah gagal menghimpun 10 miliar dalam 90 hari sejak surat efektif untuk reksadana secara umum. Jadi kalau kita bicara reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana pasar uang, reksadana syariah, secara umum ya, itu dalam 90 hari kerja sejak dapat surat efektif. Sejak dapat surat efektif beda sama launching. Jadi misalnya MI Panin Asset Management sama BK Bank Kastodian apply ke OJK. Katakan saya apply tanggal 10 Januari. Nah, di proses-proses katakanlah dapat 10 Maret gitu. Nah, 10 Maret itu uh, tidak berarti langsung launching. Dalam peraturan OJK sejak 10 Maret itu plus 90 hari kerja batas. Nah, manajer investasi dia bisa launching hari pertama juga kalau sejak awal sudah ada investornya, atau mungkin dia koordinasi dulu sama pemasaran. Ini produknya sudah launching nih, kemarin kita mau buat pasar uang. Terus sudah ada minimum 10M, langsung mereka launching. Bisa juga proses itu takes time ya. Kadang-kadang nunggu investornya, kadang-kadang nunggu aset dasarnya. Kalau contoh kayak reksadana terproteksi misalnya, itu harus tunggu ada emiten lagi terbitin obligasi, baru dicocokkan. Jadi reksadana itu dapat surat efektif, tidak langsung launching. Nah, 90 hari itu dihitung dari tanggal launching. Nah, yang kedua adalah 120 hari. Bedanya apa? Kalau yang di atas itu reksadana secara umum, ini untuk khusus reksadana indeks, terproteksi, dan penjaminan. Nah, ini mohon maaf ya, saya salah. Ini harusnya 10 miliar, Bapak Ibu, bukan 120 miliar. Jadi ini sama, 10 miliar. Saya juga sudah tulis koreksinya di dalam materi IG ini. Jadi gagal menghimpun 10 miliar, mohon maaf ya, bukan 120 miliar, dalam 120 hari kerja. Jadi kalau reksadana saham boleh nunggu 90 hari, reksadana indeks terproteksi penjaminan 120 hari. Jadi dikasih ekstra 30 hari untuk proses mencari investor, mencari aset dasarnya. Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu, reksadana itu sudah jalan. Jadi bukan reksadananya belum jalan, jadi dia sudah launching gitu kan. Misalnya dapat diajukan 10 Januari, dapat izin 10 Maret. Nah, katakan saya launching aja, udah deh, daripada tunggu-tungguan kan, telur sama ayam, launching aja gitu, tanggal misalnya tanggal 30 Maret gitu. Nah, dari tanggal 10 Maret sejak dapat surat efektif, 90 hari atau 120 hari saya sudah terlanjur launching, dananya cuma 8M atau 9M gitu. Nggak pernah menembus 10M. Nah, kalau misalnya dalam 90 atau 120 hari masih gagal menyentuh 10M, walaupun cuma satu hari ya. Jadi kalau satu hari 10M 100 juta, besok diredeem orang, itu dianggap sudah berhasil. Nah, kalau dalam 90 atau 120 hari kerja, tidak ada satu hari pun berhasil mencapai 10 miliar, maka reksadana itu akan dibubarkan. Ya. Nah, itu alasannya pertama. Nah, kalau untuk kejadian pembubaran karena dalam 90 atau 120 hari gagal mendapatkan 10M, terus reksadananya sudah terlanjur dijual, ada investornya. Kemudian NAB-nya sudah jalan, misalnya reksadana saham.
saya beli reksadana saham, kemudian saham, saya beli saham, kemudian harga sahamnya sudah sempat naik, sempat turun. Nah, apes nih, pas hari ke-90 ternyata harga sahamnya lagi jatuh, crash lagi. Jadi NAV-nya katakan 1.000. Nah, kalau misalnya dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, maka investor itu harus dikembalikan dengan harga 1.000. Jadi katakan waktu terkumpul pertama kali 5 miliar, saya kelola NAB-nya 1.000, di hari kerja ke-90 jatuh 20%, tinggal 4 miliar atau rugi 1 M gitu. Nah, kalau dibubarkan karena gagal mengumpulkan 10 M, maka investor yang ikut di awal itu berhak untuk dapat kembali di harga 1.000. Nah, jadi MI harus ganti selisihnya. Nah, ini menjadi peraturan yang cukup penting, terutama bagi MI yang baru coba-coba. Jadi kalau MI-nya baru coba-coba, dia tidak mau chip in ya, tidak mau jadi seeding investor, dia benar-benar mengandalkan investor dari luar dan ternyata gagal mengumpulkan 10 miliar, maka dia eh, ada kewajiban untuk mengganti minimal di harga 1.000. Kalau misalkan harganya pada saat bubar 1.100, masalah selesai. Tapi kalau di bawah 1.000, wajib harus ganti dengan minimal harga 1.000. Itu alasan satu dan alasan dua. Setahu saya sangat jarang ada yang satu atau dua ini. Kalau tempat kerja saya pernah sekali, tapi waktu itu sama sekali nggak dapat investor. Sorry, saya koreksi, bukan nggak dapat investor. Itu reksadana terproteksi. Kami mau buat untuk investor institusi. Tapi sudah mau beli obligasinya, last minute institusinya nggak jadi. Terlanjur sudah tunggu 120 hari gitu. Ya udah akhirnya bubar. Ya, jadi bahkan tidak sempat launching. Ya. Kalau sudah terlanjur launching kurang dari 10 M, saya tidak pernah dengar sih. Kalau yang ada itu lewat 120 hari nggak dapat investor atau nggak dapat instrumen. Itu ada. Nah, kemudian penyebab yang ketiga, dana kelolaan kurang dari 10 M selama 90 hari, dan kalau khusus untuk proteksi tadi atau indeks penjaminan 120 hari kerja berturut-turut. Nah, jadi misalnya nih saya baru launching, dijual, wah laku ternyata. Terkumpullah dana 500 miliar gitu. Kemudian sambil berjalannya dengan waktu, mungkin agen penjualnya pindah ke lain hati. Wah, kayaknya ada produk tetangga lebih bagus. Mungkin investornya kurang puas sama performance-nya. Ya, jadi awalnya dia masuk bagus, tapi performance-nya kurang, investornya tinggalkan, lama-lama tinggal 9 miliar. Gitu. Nah, terus MI-nya tidak cukup responsif untuk mengumpulkan dana kelolaan lagi. Jadi dia ya udah biarin aja gitu, mungkin usaha untuk jualannya kurang. Akhirnya 9 miliar, terus menerus selama 90 hari atau 120 hari berturut-turut. Nah, kalau yang seperti ini juga bubar, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau yang 1-2 baru dapat surat launching, belum pernah sentuh 10. Kalau nomor 3 ini pernah sentuh 10. Tapi setelah sentuh 10, dia 90 hari dan 120 hari berturut-turut di bawah 10. Maka itu dibubarkan. Nah, ini tambahan yang baru. Jumlah investor kurang dari 10 pihak atau 10 SID selama 120 hari berturut-turut. Jadi reksadana itu kontrak investasi kolektif. Kolektif artinya rame-rame kan. Nah, definisi rame-ramenya apa? Karena sulit ya. Kan kita jualan, bisa aja yang pertama beli 100 orang, habis itu ditinggal cuma 2 orang. Nah, OJK membuat ketentuan yang baru nih di peraturan OJK yang perilaku MI. Disebutkan reksadana itu harus punya minimum 10 investor, SID ya. Jadi kalau misalnya saya Rudi, tapi pakai Rudi yang kedua, Rudi ketiga tetap hitungnya satu SID. Itu kalau kurang dari 10 SID, 120 hari berturut-turut, maka dia juga bubar. Nah, ini aturan baru. Kemudian yang penyebab kelima, dananya di atas 10 M. Jumlah investornya lebih dari 10. Nah, tapi mungkin ada hal-hal yang secara komersial misalnya. Dananya cuma 15 M. Buat perusahaan kayaknya kok tidak ini ya, tidak komersial ya. Jadi maksudnya kurang mencapai skala ekonomis fee yang dihasilkan, nggak nutup biaya ke fund manajernya gitu. Atau mungkin nutup, tapi tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian pemegang sahamnya sudah, gimana nih. Akhirnya yang terjadi pada beberapa perusahaan MI di Indonesia,
nggak ada masalah apa-apa. Cuma mungkin dana yang dikelola tidak mencapai skala ekonomis yang diharapkan. Jadi kurang gede lah gitu. Akhirnya mungkin mereka hitung-hitungan, waduh kayaknya nggak nutup nih biaya gajinya. Udah tutup aja sekalian gitu. Kan ada kan beberapa perusahaan di Indonesia mengembalikan izinnya kepada OJK. Jadi tidak ada masalah, cuma mungkin mereka berbisnis di Indonesia dan tidak berhasil. That's fine, ya sama kayak toko aja. Kita buka toko, kalau nggak laku, itu kita tutup gitu kan. Nah, jadi MI dan Bank Kastedian sepakat membubarkan. Jadi kalau saat MI-nya membubarkan, itu dia produknya dibubarkan dulu. Setelah semua produknya bubar, baru dia kembalikan ke OJK. Tidak selalu MI-nya mau tutup. Bisa juga MI-nya punya 30 produk. Tapi kebanyakan. Terus yang ini kayaknya nggak ekonomis. Akhirnya ya udahlah bubarkan aja daripada ngerepotin. Itu juga bisa. Jadi tidak berarti serta-merta MI-nya mau bubarkan. Jadi kalau nomor 5 ini alasannya bisa anything. Bisa karena skala ekonomis, bisa karena ini, bisa karena itu. Intinya MI dan BK sepakat membubarkan. Nah kalau misalnya seperti itu, 3, 4, dan 5 Bapak Ibu, itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan di minimal 1.000. Jadi kalau pada saat bubar, dihitung-hitung NAB bubarnya 800, ya 800. Dihitung NAB bubarnya 7.200, ya 7.200. Jadi tidak ada kewajiban di harga 1.000, sebagaimana halnya di nomor 1 dan nomor 2. Nah, biasanya kalau reksadana bubar karena 3, 4, 5 ini, itu MI sama BK tentukan mau stok NAB tanggal berapa. Misalnya dia bilang stok NAB tanggal 10 Agustus. Nah, dari 10 Agustus itu nanti bank kastedinya berhenti hitung NAB. Nah, kemudian dari tanggal berhenti hitung NAB itu dalam waktu 7 hari kerja dibayarkan kepada investor. Nah, kalau dari pengalaman saya di pasar modal Indonesia, nomor 5 ini alasan yang paling umum. Jadi pembubaran itu biasanya paling banyak karena alasan ini. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu kepepet deh. Kalau nggak kepepet sih kayaknya nggak akan terjadi. Tapi kalau nomor 5 ini alasan yang paling common. Ya. Tidak ada yang dilanggar Bapak Ibu. Jadi pembubaran itu bukan sesuatu yang buruk. Itu bayangkan kayak perusahaan punya produk 5. Yang satu kurang kurang laku, ya udah tutup aja divisinya. Tapi yang 4 masih jalan gitu. Ya. Nah, kemudian pertimbangan untuk yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi seperti ya tidak ekonomis, tidak ada skala ekonomis. Anchor investor itu maksudnya waktu kita masuk ada satu reksadana, ada satu institusi atau perorangan, saya taruh 40 miliar, taruh 50 miliar, taruh 200 miliar. Nah, orang yang naruh banyak ini pergi gitu. Karena dia pergi ya sudah MI-nya nggak bisa tutupin itu, sisa customer-nya mungkin tidak banyak, kemudian nggak bisa dapat pengganti gitu ya. Nah, jadi apa namanya, daripada dia bubar karena kurang dari 10 miliar, udah bubarin aja dulu gitu. Ya kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau reksadana dibubarkan, itu bagaimana Pak? Bagaimana nasib investornya? Karena kalau kita baca peraturan OJK, kita baca beberapa pemberitaannya, seolah-olah kalau reksadana bubar itu investor dirugikan. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Jadi kalau reksadana dibubarkan itu ada syarat dan ketentuannya dan ada tata caranya gitu. Nah, kemudian pembubaran reksadana itu bisa dibayar dengan cash, di peraturan yang baru juga ditambahkan bisa dibayar dengan aset ya. Nah, untuk ini ada koreksi Bapak Ibu. Kalau di sini kan disebutkan pasal 24A ya. Yang benar itu di POJK Perubahan KIK 2023 itu pasal yang benar adalah 50B. Jadi bukan 24A. 24A ini untuk redemption dibayar aset. Kalau 50B ini untuk likuidasi dibayar aset. Ya, berbeda ya. Kalau pembubaran dibayar aset, itu tidak perlu mengganti KIK. Tidak perlu revisi kontrak. Tapi kalau redemption dibayar aset, maka reksadananya harus merevisi dulu KIK-nya. Supaya kalau nasabah redeem, dibayar dengan aset. Nah, kalau nasabah redeem dibayar aset, reksadananya tidak bubar. Masih ada, cuman karena tekanan likuiditas, dia harus nggak bisa jual barangnya, dia kasih aja barangnya. Tapi kalau untuk reksadana bubar, dibayar dengan aset, semua orang kan dapat proporsional. Jadi itu tidak perlu persetujuan OJK. Nah,
pembayaran likuidasi dengan aset itu syaratnya pertama ada tekanan likuiditas yang signifikan. Jadi misalnya investornya, ada saham atau obligasi yang nggak liquid atau sedang dalam permasalah, sahamnya kena suspend, obligasinya sedang dalam proses PKPU gitu ya. Nah, jadi nggak ada likuiditas. Kesepakatan sama investor sama MI-nya sepakat ini pembubaran dibayar dengan aset. Bursa efek ditutup, efeknya kena suspend tadi ya, kondisi darurat, tidak ada nilai pasar wajar. Biasanya ini terjadi di obligasi yang ratingnya di bawah investment grade. Kemudian ratingnya turun ke non-investment grade. Misalnya tadinya itu single A, sekarang jadi CCC atau default, atau sedang dalam proses restrukturisasi. Nah, kemudian yang terakhir pemenuhan aturan atau sesuai dengan KIK. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal seperti di atas, maka likuidasi itu bisa dibayar dengan aset gitu. Nah, serah aset ini, nah ini sorry ya, ini juga koreksi ya. Serah aset yang membutuhkan persetujuan investor itu adalah kalau dalam hal redemption. Jadi reksadananya masih hidup, nasabahnya redeem, kemudian MI-nya bilang saya nggak bisa jual asetnya, adanya cash 10%, aset 90%. Mau nggak saya bayar dengan aset? Kalau nasabah bilang oke, boleh, baru boleh. Tapi itu redemption. Cuma dalam hal kalau kasusnya pembubaran, ya udah kalau memang adanya cash 10%, aset 90%, semua nasabah bubar, semua produk bubar, nasabah dapatnya proporsional seperti itu. Nah, kemudian ini konteksnya juga masih apa namanya? Masih dalam hal kalau redemption dibayar dengan aset. Jadi kalau redemption dibayar dengan aset itu kan ada yang redeem, ada yang tidak. Jadi MI-nya nggak boleh pilih-pilih nih. Saya redeemnya kasihnya yang busuk-busuk, kasih ke yang redeem duluan gitu, nggak bisa. Harus proporsional. Nah, kemudian tidak bisa dibayar ke orang lain. Jadi kalau yang redeem A, ya bayarnya ke A. Nggak bisa B, nggak bisa C, nggak bisa D. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, saya koreksi ya Bapak Ibu. Yang membutuhkan persetujuan, kemudian yang poin ini tidak boleh pilih-pilih, ini adalah untuk redemption. Tapi kalau untuk pembubaran, itu tidak membutuhkan persetujuan. Semua orang bisa dapat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan 5 penyebab reksadana bubar. Ada lagi yang penyebab pembubaran yang keenam, yaitu diperintahkan OJK. Wah, kalau ini sudah sudah kalau kita yang kerja di pasar modal sudah keringat dingin deh. Nah, karena kalau sudah sampai diperintahkan OJK untuk dibubarkan, biasanya itu karena ada masalah. Entah masalah pada pengelolaannya, seperti dia beli saham yang tidak disertai dengan kertas kerja yang baik, jadi asal beli gitu kan. Atau ada perjanjian-perjanjian goreng-goreng saham, atau ya mungkin beberapa kasus-kasus yang pernah Bapak Ibu dengar gitu. Atau bisa juga pada saat menawarkan salah. Jadi menawarkannya menggunakan cara ada fixed rate-nya. Jadi kalau sudah pemasarannya melanggar aturan, pengelolaannya melanggar aturan, tata kelola perusahaannya juga melanggar aturan, misalnya ada konflik kepentingan dan lain-lain, maka OJK bisa memerintahkan suatu reksadana bubar. Apa Pak yang penyebab pastinya sehingga bubar? Terus terang saya nggak tahu. Karena keputusan OJK membubarkan suatu produk saya kira juga cukup mendalam ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Nah, ketika suatu reksadana dibubarkan karena diperintahkan oleh OJK, itu ada ketentuannya seperti ini. Jadi sejak surat perintah, maka dalam waktu 2 hari kerja harus dijalankan. Jadi OJK keluarkan surat perintah, kita terima, ada tanggalnya, 2 hari setelah surat perintah diterima, itu dijalankan. Nah, kalau nomor 1 sampai 5, Bapak Ibu, 90 hari nggak sampai 10 M. MIBK sepakat. Ya, kita kan sudah tahu, udah kira-kira nasabahnya tinggal siapa, asetnya tinggal apa. Kita bisa jualan dulu, baru kita bubarkan. Kalau yang ini kan nggak. Tahu-tahu suratnya datang, kita masih kalang kabut karena mungkin masalah yang dihadapin gitu. Misalnya kalau ada perusahaannya bermasalah gitu ya. Tahu-tahu suratnya datang, dia harus bubarkan. Jadi timing untuk menjual produknya itu mungkin nggak sempat. Gitu. Nah, jadi ini kendala yang pertama. Tapi sekali lagi ini terjadi juga karena
yang bersangkutan melanggar aturan dulu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya OJK sudah kirim surat, dia bilang, oke, produk ini dibubarkan tanggal sekian, tanggal 10 misalnya. Maka dalam 2 hari kerja artinya yang dipakai NAB 2 hari kerja kemudian. Nah, kalau misalnya MI-nya tidak sempat jual-jualan barang, atau dia nyangkut gitu kan, mau jual udah nggak bisa, kena suspend segala macam, bisa saja NAB di hari kedua setelah menerima surat itu tidak bisa terrealisasi gitu. Bisa aja lebih tinggi dibandingkan kalau dia harus jual semua asetnya di hari kerja kedua itu. Nah, kalau misalnya dalam hal NAV likuidasi, ya itu lebih tinggi daripada hasil likuidasi. Jadi kan kalau gini, hasil likuidasi itu artinya semua produk dijual terus dibayarkan kepada investor. Itu hasil likuidasi. NAB likuidasi adalah NAB maksimal 2 hari setelah terima surat. Nah, kalau misalnya NAB likuidasinya, misalnya 1.200 NAB likuidasi, dia jual semua, ternyata dapat 1.250. Ya sudah, nasabah terima 1.250. Tapi bagaimana kalau NAB likuidasinya 1.250, sorry, 1.200, tapi hasil likuidasinya cuma 1.000. Nah, kalau seperti itu, ini kan bermula dari reksadana melanggar aturan. Ya. Nah, karena reksadananya juga melanggar aturan, kemudian NAB likuidasinya lebih tinggi daripada hasil likuidasi, maka selisih ini ditanggung renteng pribadi ya oleh direksi, komisaris, pemegang saham, dan atau pihak lain yang menyebabkannya. Wah, saya pas baca ini serem sekali gitu. Jadi kalau MI yang dalam melakukan pengelolaan melanggar aturan, yang menyebabkan produk tersebut dibubarkan, dan kemudian pada saat dibubarkan, NAB likuidasinya lebih tinggi daripada hasil likuidasi, walaupun sudah dibayar dengan aset, maka bisa saja menyebabkan direksi, komisaris, pemegang saham, dan atau pihak lainnya menyebabkan itu bertanggung jawab. Gitu. Nah, ya kalau kalau saya boleh berpendapat ya, sebagai orang yang bekerja cukup lama di industri reksadana ini, menurut saya itu cukup bagus. Kenapa? Karena ya kita kerjanya benar ya, misalnya kita kerjanya benar. Terlambat lapor saja itu kena sanksi administratif. Misalnya kalau yang pernah kerja di tempat saya saat ini, ada karyawan resign, HRD-nya terlambat lapor ke OJK, kena denda tuh. Lewat 1 hari dendanya sekian, lewat 2 hari dendanya sekian. Kemudian ada karyawan masuk yang ada izin, kita juga lupa terlambat update ke OJK. Masalah juga, produk kita daftarkan, iklannya terlambat, kena denda juga. Jadi hal-hal kecil seperti itu aja sudah kena sanksi administratif. Nah, dan sudah pusingnya bukan main Bapak Ibu. Waduh, kalau sudah kena sanksi administratif, itu pertanggungjawabannya sudah harus bikin report cukup panjang, harus jelaskan kepada pemegang saham kenapa ini salah, kemudian harus buat antisipasi dan lain-lain. Itu baru yang administratif loh ya. Kalau sampai orang melanggar karena sudah terang-terangan ya, dia mau ibaratnya tadi itu ya, melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan koridor hukum, ya saya kira kalau dikasih sanksi yang berat itu mungkin cukup fair juga gitu. Nah, jadi dengan adanya peraturan yang ini, saya melihat ya bisa menjadi starting point yang bagus agar para pelaku di industri reksadana ini dalam mengelola benar-benar sesuai dengan ketentuan OJK. Jadi jangan yang aneh-aneh deh, udah kerja yang benar aja gitu. Nah, pembubaran reksadana itu kalau kita lihat ada 1 sampai 6 ya. 1, itu ketika sudah terima surat efektif 90 hari gagal dapat 10M. 2, ketika terima surat efektif 120 hari kurang dari 10M. Itu wajib dikembalikan di harga 1.000. Kemudian nomor 3, sudah pernah 10M, tapi 90 hari atau 120 hari di bawah 10M berturut-turut. Nah, kalau itu dibubarkan. Ya. Jadi 1, 2, dan 3 itu 10M, 90, 120 hari. Kemudian penyebab keempat, SID kurang dari 10. Jadi dia bilang reksadana, tapi nggak bisa dapat 10 orang selama 120 hari berturut-turut bubar. Penyebab nomor 5 itu adalah manajer investasi dan bank kasedian sepakat. Ya, jadi mungkin karena skala ekonomis, karena investor besarnya pergi dan lain-lain, itu mereka bubar. Nah, 1 sampai 5 itu kalau saya bilang itu bisnis, skala bisnis. Ya tadi itu biasa aja. Bikin usaha kan ada suksesnya, ada gagalnya gitu. Tapi setahu saya kalau 1 sampai 5
itu bukan karena ada suatu pelanggaran aturan. Ya cuma ya namanya bisnis nggak berhasil kan, mau bagaimana lagi. Nah, yang harus di hati-hati itu yang nomor 6 tadi. Reksadananya bubar karena melanggar peraturan di bidang pasar modal. Sehingga diperintahkan oleh OJK. Nah, itu saya lihat sudah ada sanksi yang cukup tegas, di mana selisih NAV-nya bisa aja disuruh ganti. Jadi, kalau misalnya seperti itu, mudah-mudahan ya dengan aturan-aturan yang ada, jangan sampai ada pelaku di industri pasar modal ini mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, demikian tentang 6 penyebab reksadana bubar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.